petugas keamanan, khususnya kepolisian kita itu nggak seimbang. Maksudnya? Nggak ideal. Kalau di luar negeri itu satu orang itu ngawasin 300 orang. 300 orang ya. Satu polisi ngawasin 300 orang. Di kita ini baru 300 orang ngawasin satu polisi. Teori kriminal itu harus ada. Kalau nggak ada, polisi kerjanya apa? Tapi kriminal. Nah ini kayak ini kan karena nggak ada kriminal, kerjanya apa coba? Nggak ada kerjaan, makanya saya buru-buru di pensiun ya. Bahwa anak itu harus dididik dari kecil tuh supaya premanisme itu. Seperti anak saya, ke masjid nyolong sendal. Nyampe rumah saya marahi. Kenapa? Itu bagus orang tua didikannya. Harus keras. Iya keras. Kamu tahu kan papa butuh sepatu. Hanya mempergayakan anaknya suruh nyolong sepatu. Kalau mengatasi, taruh di atas. Kalau di bawah Membawai. artinya membackingi. Iya. Ya segala sesuatu yang namanya membackingi itu pasti back. Selamat malam Sobat Pagi. Kembali kita bertemu ya, sebuah program yang sangat heboh ini yaitu Debat Debut. Hari ini kita akan bawa tema yang cukup unik yaitu tentang kriminalitas. Belum. Lagi bapak kriminal unik. Maksudnya kriminalitas di Indonesia ini Pak, boleh usul nggak? Boleh. Ini dua dikasih sempak aja Pak. Kalau ya, mengatasi kriminal itu memang agak sulit. Diberantas di sini, tumbuh di sana, di sana, muncul lagi di sini. Nah, hari ini kita akan diskusikan dengan panelis-panelis kita yang cukup ganteng-ganteng. Ada Ipin Upin. betul. Ada Pak Dery dan Ragil. Iya. Kita ada Pak Sukis. Pak Sukis ini adalah anggota apa? Dewan ya. Polri, Pak Dis. Iya. Ya, Masih. Tapi walaupun satu anggota Polri bukan yang nangkep Mas Dery dulu. Ada juga Mas Jamil. Nah, kita mulai dari Mas Dery. Mas Dery, ini bicara soal kriminalitas itu khususnya Enggak, ini preman. saya agak kurang setuju. Kenapa? Kalau pas saya bintang tamunya kriminalitas. Apa karena saya dikelilingi orang-orang ini kriminal. Enggak, ini kebetulan aja Kebetulan. kita pilih tema itu. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ini premanisme di Indonesia, kriminalitas ini semakin lama semakin banyak. Iya. Gimana ini, Mas? Ya bagus. Bagus. Kriminal Termasuk bagus. Ini soalnya kesenangan cucu saya. Cucu saya itu setiap bangun permen, bukan preman. Ini preman. Udah botak bego lagi. Preman. Kadang-kadang maksud saya itu bagus artinya hidup itu harus ada keseimbangan. Teori keseimbangan ada siang, ada malam, ya enggak? Ada ganteng, ada hancur. Jadi semua harus seimbang. Nah, kalau ini berkembang, itu artinya ada sesuatu yang bisa dikembangkan juga. Oh, maksudnya? Saya ngomong apa sih? Ini kriminalitas kok dikembangkan ya nggak bagus. Artinya supaya ada efek dominonya. Jadi kalau simbiosis. Itu masuk cuci domino, terus ceki itu cuci. Sekolah nggak sih Mas? Domino. Simbiosis, mutualisme gitu. Jangan nunjuk-nunjuk. Dia kan bukan kuburan baru. Nggak boleh. cocok siapa yang nunjuk domino? Karena kita dianggap balok satu. Enak deh. Kalau dia ngomong berdua, kita berasa di kampung rambutan ya. Pulang kampung. Bukan, maksudnya Mas Dery tadi bilang bahwa kriminalitas semakin meningkat bagus itu gimana alasannya? Artinya itu harus ada lagi pihak yang menanggulangi itu. Oh ya. Jadi supaya ada. Lah kalau nggak ada preman, kemudian Iya. tidak ada orang seperti itu, fungsinya aparat keamanan. Maksudnya Pak Dery, Teori kriminal keseimbangan. itu harus ada. Kalau nggak ada, polisi kerjanya apa? Tapi kriminal. Nah ini kayak ini kan karena nggak ada kriminal, kerjanya apa coba? Nggak ada kerjaan, makanya saya buru-buru di pensiun ya. Tapi kan nggak semua polisi itu harus ada kerjaannya. Ada polisi yang nggak ada kerjaan. Apaan? Polisi tidur, nggak ada kerjaannya. Iya. Dia lagi tidur. Tapi kerjanya tidur. Tapi masalah premanisme kejahatan itu karena lowongan kerjaan. Pengangguran mengakibatkan orang akan melakukan tindak kejahatan itu pasti. Bisa. Belum tentu, tergantung iman dan takwa lah. Saya meskipun pengangguran kayak gini, tapi saya punya penghasilan.
Pak Jamil nganggur tapi punya penghasilan. Kalau disuruh-suruh istri, saya dapat duit. Oh, uang kembaliannya kayak teman saya, orang Depok tuh begitu tuh. Tapi saya kan masih Maksud saya walaupun pengangguran, bapak itu ada pekerjaan apa? Jadi sama istri kerja sama, istri yang jaga lilin, bapak yang kerja. ngepet. Itu ngepet. Saya pengangguran tapi lagi membuka lowongan pekerjaan. Pengangguran. Sebulan 5 juta. Wah. 5 ini. Ini kan dihitung 3. Bentar. Pak Jamil nganggur tapi buka lowongan kerja. Iya. Kerjanya apa itu Pak Jamil? Nyarikan saya kerjaan. Jadi nganggur Kok buka ada lowongan kerja. diem sih? Lucu. Iya. Tanya mungkin Pak Sugis. Nah, kenapa terjadi banyak kriminalitas semakin meningkat? Apa menurut Pak Sugis? Pak, bisa mesen token nggak Pak? Ini apa yang disampaikan oleh saudara si Jamil ini. Iya. Katanya banyak kriminal itu karena banyak pengangguran. Salah. Apa Ini. Saya pindah aja. Jangan suka nyalain. Banyak kriminalitas itu bukan karena banyak pengangguran. Nah, Biasanya diawalin itu. Banyak kriminalitas. Lu berdua kayak cupang adu. Enggak, banyak kriminalitas itu karena banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu baru yang dinamakan kriminalitas. Ya dari dulu begitu. Maksudnya kenapa sampai terjadi semakin banyak semakin meningkat kriminal itu apa penyebabnya? Ya, karena banyak maling tadi kan. Ya dijelasin dong Blewah yang bener. ini siapa namanya? Pak Sugis. Oke. Bajunya kayak selimut rumah sakit. Daripada lu Apa? gondrong nggak pernah keramas. Gini. Pantesan lu bau gudang. Iya bau Bang. Ini kayaknya penyanyi ya? Nyanyi apa? Agam Kiwi ya? Agam Kiwi. Gini. Ya. Kalau bicara kriminalitas, bahkan saya sempat berdialog dengan psikolog. Itu ternyata seorang kriminal, seorang yang melakukan kejahatan harus mempunyai kecerdasan atau intelektualitas yang tinggi. Oh, jadi pelaku kriminal harus cerdas. Iya harus cerdas. Kenapa begitu? Karena contohnya kemarin teman saya. Ya. Kalau nggak cerdas nggak mungkin duduk di anggota dewan. Ini kriminal. Kan harus punya cerdas. Iya, kriminal. Iya. Ada juga sih, cuman kan berperah. Iya. Gitu. Jadi kemarin teman saya melakukan kriminal itu kecerdasannya kurang, Iya, akhirnya iya. gagal. Bisa. Dan dilakukan apa? Bobol ATM. Oh. Pas sudah diambil mesinnya, nggak ada ATM non tunai. Nggak ada isinya Nggak ada uangnya isinya. kan? Kertas semua. Karena nggak dibaca. Iya, nggak dibaca karena nggak punya intelektualitas. Ya makanya ikrok, baca. Kriminal. Betul. Ini kenapa ya giliran sono terang, giliran sini agak gelap gitu? Enggak. Memang karena kadang-kadang jumlah apa? Petugas keamanan khususnya kepolisian kita itu nggak seimbang. Maksudnya? Nggak ideal. Kalau di luar negeri itu satu orang itu ngawasin 300 orang. 300 orang ya. Satu di luar polisi negeri, ngawasin 300 300 orang. orang. Di kita ini baru 300 orang ngawasin satu polisi. Aduh, Itu yang dia. bayar polisinya ini polisi loh. Kalau di Indonesia itu yang jelas ya. Gejala stroke aja. Udah persiapan. Bisa aja. Yang jelas kalau di Indonesia itu jumlah petugasnya sama masyarakat itu lebih banyak daripada masyarakat. Oh, bayangkan petugasnya. Banyak masyarakatnya. Petugasnya? Berarti masyarakatnya harus dikurangi. Makanya sering kebobolan, sedangkan satu polisi Ya. ngawasin satu orang aja masih kebobolan. Ini contohnya. Loh. Bapak maksudnya apa? Ya, ini Mas Toto. Ya. Kejahatan itu tidak memandang ngambil punyaan orang yang punya atau nggak punya. Orang miskin seperti saya pun, ternyata motor saya pernah diambil, dicuri. Oh, pernah kehilangan motor. Iya, tapi saya nggak nyesal. Saya malah bersyukur, alhamdulillah. Motor yang malah alhamdulillah. Ada hikmahnya. Kenapa maksudnya? Motor itu pas nggak saya naikin. Oh, Coba iya. kalau saya naikin, saya ikut hilang. Oh iya. Masuk Tapi akal. nggak apa-apa. Akal. Tapi seandainya ikut ilat, aku juga seneng. Kenapa? Bapakmu aja juga udah nggak ngakuin. Ilang. Nah, Bisa Mas aja Heri, toples. Iya. kriminalitas ini sekarang justru semakin bertambah di kota-kota besar ini semakin banyak. Iya. Menurut Mas Heri gimana nih? Ya bagus. Bagus lah. Dari tadi, Mas, Mbak.
Kita kalau ingin sesuatu atau negara itu bagus, kita harus berpikiran yang positif. Positive thinking dan positive feeling. Itu harus ada. Makanya saya bilang bagus, kenapa? Ya karena itu di kota besar. Coba bayangkan kalau kriminal di kota kecil, kan kesian. Masyarakatnya dikit, hidupnya susah. Kok ada kriminal di situ? Makanya di kota besar. Nah, terus cara ngatasi kriminal? Ini pakai ditanyain. Ini kalau dia di seminar moderator kayak gini diganti. Cara mengatasi. Kok diganti? Ya masa tinggal mengatasi preman, ya taruh di atas. Selesai. Itu mengatasi preman taruh di atas. Nah, kalau di bawah membawahi preman. Ini kan masalah soal bahasa doang, penempatan. Kalau membawahi preman berarti backing. Kalau mengatasi preman. Enggak dulu, backing ini maksudnya apa nih? Baking soda. Masa nggak pernah masak sih? Backing. Iya. Kalau mengatasi taruh di atas. Kalau di bawah membawahi. Artinya membackingi. Iya. Ya segala sesuatu yang namanya membackingi itu pasti back. Belakang. Ya kan membacking di belakang. Nggak bisa. Kalau saya sih gini, sebetulnya menengahi ya taruh di tengah. Nyelip. Ada lagi menindihi. Itu artinya bekerja sama dengan preman. Belum tentu. Kalau nggak ada tekanan nggak mungkin bisa kerja. Kalau nggak ada kerjasama bagaimana bobol? Nggak mungkin. Menindihi, menunggangi itu banyak. Itu kan dalam ilmu politik menunggangi. Iya. Nih, lu diam kepala gue jilat. Mohon maaf. Oh iya. Masalah tindih menindih. Kenapa? Belum nyampe. Alah seimut. Enggak, intinya sebetulnya kalau masyarakat kita mau mengatasi itu yang tadi Bang Dery, mohon maaf ya Bang. Iya. Harus ya lu sama iman, dua salaman. Enggak, iman dan takwa. Oh, betul. Harus dididik dari kecil. Contohnya anak saya itu setiap hari tidurnya di masjid. Karena pendidikan ini orang kan anak tuh tergantung orang tua. Kayak begini anak udah sedini mungkin mengenalkan agama. Di masjid tidur di masjid karena rumah saya kan kecil, sempit. Jadi lu berarti itu termasuk fakir miskin, jangan khawatir. Fakir miskin itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, negara mana? Negara mana yang memelihara yang begini? Masalahnya nggak dijelasin negara mana, cuma disebutkan negara. Gitu. Berat ya benar apa yang disampaikan Pak Ragil. Ngomongin berat ya udah undang-undang bermain dengan itu. Pak Ragil tadi benar bahwa anak itu harus dididik dari kecil untuk supaya premanisme itu. Seperti anak saya. Loh, ke masjid nyolong sendal. Itu nyampe rumah saya marahin. Kenapa? Itu bagus orang tua didikannya. Harus keras. Iya keras. Kamu tahu kan papa butuh sepatu. Hanya mempergayakan anaknya suruh nyolong sepatu. Bisa aja sampai partai. Coba tenang, biarin nih mau ngomong. Kalau masalah anak nakal itu jangan disalahkan orang tua. Contohnya saya. Oh, bapak orang tua. Didik anak. Kira anggur merah bapak. Itu yang jenggot. Didik anak 3 tahun. Saya itu salah didik. Kok bisa? Kenapa Mas bisa salah didik? Udah percaya salah didik anak. Kok 3 tahun ngasuh anak itu salah didik? Enggak taunya yang saya didik itu anak tetangga. Anak sendiri kan didik, malah tetangga. Pantas salah didik. Maaf bapak kan polisi. Kok diterima kan matanya lamur. Enggak gitu. Dia kan dulu bisa aja nih pacar kuburan. Tapi setuju nggak kalau misalnya pelaku-pelaku kriminal itu dijatuhi hukuman berat? Nah, karena banyak juga yang sering-sering kabur loh Pak. Memang kabas. Ini jangan suka merendahkan penjaga atau keamanan di lapas. Itu tahanan tuh bukan kabur. Apa tuh? Ini yang kurang gaul. Masa tahanan kabur? Nggak mungkin. Nggak mungkin tahanan. Kan itu tahanan tuh pada melarikan diri. Kabur melarikan diri sama Pak. Tadi jatuh gini jelas stroke kayak. Jadi begini Pak, bahwa kalau melihat sebuah persoalan itu jangan dari satu kacamata. Harus kita bawa kalau kacamata satu kan begini doang kita. Baca laut. Artinya
memandang sesuatu itu harus dari dua sisi, kiri dan kanan, supaya kita juga bisa netral mempermasalahkan ini. Kayak seperti kriminalitas, preman. Teman saya itu walaupun sering keluar masuk penjara, seumur hidup tetap dihormati orang. Wah, mana mungkin? Biasanya dianggap sampah masyarakat. Dianggap sampah masyarakat. Iya, kebanyakan itu residivis, Mas. Iya, itulah karena memandangnya terlalu negatif. Lu teman saya itu kalapas lu. Wah, ya kalau kalapas emang kerja tiap hari. Nah iya, seumur hidup kan tetap dihormatin orang. Oh iya, kalapas. Rakyat nggak ngurmatin karena bukan orang. Iya, itu. Nggak usah, jadi udah kelihatan kok. Jadi kalau kriminal itu, bentar, Bapak kayaknya sama ini agak sentimen. Kenapa Pak? Ada sesuatu? Kalau dia, karena dia ada rambut, Bapak nggak ada rambut. Dulu kos saya yang suruh bayarin. Tapi pakai duitnya dia saya. Kalau Mas Jamil sentimen sama saya. Kalau saya kan sentimeter sama dia. Kalau masalah kriminal, saya bisa saya kan coba. Kalau masalah kriminal, nggak semuanya kayak contohnya geng motor kan sempat ada julukan kan. Geng motor itu awal dari sebuah kriminal itu. Nggak bisa Pak Tato. Ada macam-macam geng motor. Nggak bisa. Geng motor ada yang berbuat kebaikan. Ada geng motor yang delivery order. Tuh, itu geng motor berbuat kebaikan. COD. Itu kerjaan Bapak lu. Geng motor itu dilihat. Jadi kalau bicara, nah itu juga kan memandang negatif masalah geng motor tuh tergantung nongkrongnya. Kalau geng motor orang-orang kaya itu di jalan raya. Jalan raya. Muki. Geng motor yang biasa tuh yang RS King itu biasanya di kampung-kampung. Ada geng motor yang adanya di gang. Ya apaan? Geng motor kreditan. Matalang masuk lagi. Nongkrongnya di gang tuh. Tapi geng motor yang baik itu cuma satu yang saya lihat ini. Apa tuh? Al Mutmainah itu ada kelompok. Waduh. Itu geng motor apa? Namanya kok. Itu majelis taklim. Itu Al Mutmainah itu bukan geng motor, Pak. Itu sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh. Pak Tato, tadi membahas kriminalitas itu karena tindakan kejahatan. Kejahatan itu pidana. Termasuk judi togel itu bagian dari pidana. Bisa dipidanakan ada pasalnya. Kok bisa? Ya, judi. Kalau judi kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, betul. Iya, akhirnya terjadi kayak gitu. Makanya kalau sekarang ini kan banyak beredar buka lapak togel. Ya, saya nggak pernah pasang. Oh, karena takut kriminal gitu. Saya nitip. Tapi yang paling rawan itu mabuk-mabukan, bener ya Pak ya? Mabuk-mabukan, pengaruh minuman keras. Ini nanya kayaknya realita deh, karena main kepala, mainnya main mata ini. Pak, nggak usah ditanyain Pak. Kayaknya kriminal. Itu perusahaan minuman keras bangkrut gara-gara dia. Nanya tapi kok ngedip-ngedip gitu. Sebenarnya kalau masalah mabuk itu bukan Mau sholat? Enggak nih. Saya itu menyimak, memperhatikan orang-orang yang pada melakukan kriminal itu, termasuk mabuk-mabuk. Oh, itu salah satu. Kalau menurut saya kalau mabuk-mabukan itu bukan termasuk Ya kriminal. Mabuk-mabukan kan undang-undangnya ada dilarang. Ya mabuknya mabuk. Soalnya saya sendiri pernah naik angkot jarak 15 km. Ya. Juga saya. Kalau saya jadi supir ini saya dorong gitu. Iya, kalau bisa dilindas sekalian. Itu sopirnya kebetulan goblok, nggak mau dorong. Nah, saya bantuin. Pak, kalau mabok tuh mimpi kita bicara masalah mabok miras. Kenapa naik angkot 3 kali muter mabok? Ya tapi kan mabuk. Nah, teman saya naik lift muntah. Tapi memang mabuk-mabukan Jangan dibuka dong itu aib harusnya saya. jangan dikriminalkan. Karena mabuk-mabukan kecuali mabuk beneran. Kan mabuk-mabukan. Mobil-mobilan. Iya. Motor-motoran bukan motor beneran. Nah, kebetulan Pak kita ini yang sudah terbatas. Tak dulu Pak, dia belum mabok masalahnya. Kita tungguin dulu ya. Iya ya. Masuk ke kesimpulan, Ya. Pak Rakil, bagaimana mengatasi kriminalitas ini terus mencegahnya sejak dini untuk preventif lah apa yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulan dari Pak Rakil. Ya kalau saya sih minta untuk orang tua. Orang tua lagi. Memperhatikan. Temannya Anggar. Bukan, ini kan orang utan. Iya. Saya bicara orang tua. Saja anaknya. Jadi memperhatikan anaknya. Ya, jadi ya. dikasih perhatian yang super
ekspensif. Oh nih, kesambutan ketua RT. Iya, jadi jangan kata di rumah diperhatikan, di mall juga harus diperhatikan. Iya. Kok dia diperhatikan? Kasih ke resepsionis perhatian. Nah, itu dapat perhatian. Jadi anak kemana aja dapat perhatian. Iya, berarti sering harus diajak ke bandara, ke terminal, ke stasiun. Kan banyak perhatian. Nah, itu harus. Jadi nggak di rumah aja. Oh, jadi di mana tempat ada perhatian. Iya. Pak Dari, Apa? kesimpulannya apa? Ya apa yang disimpulin lagi. Jadi menurut saya yang namanya kriminalitas, premanisme itu jangan dilihat langsung kepada objeknya. Tapi latar belakang kenapa mereka melakukan seperti itu. Betul. Oh, jadi backgroundnya apa? Ada. ada Makanya backgroundnya. kadang-kadang pengaruh game, pengaruh YouTube. Anak saya nggak boleh sampai sekarang nggak boleh main game, nggak boleh main YouTube. Itu Karena Nggak punya HP, Pak. Pak Tata, udah lama jadi host kok masih miskin. Pak Tata, Ya, boleh saya nyimpulkan? Ya, silakan. Karena saya ini sudah waktunya. ada mau- meeting lagi. Ada yang mau nawar. Silakan, Pak. Kira mau Ya, meeting. Artinya bahwasanya kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, Ya. tapi karena adanya faktor kesempatan. Iya. Jadi dimulai dari diri kita. Ya. Saya pernah melihat ada dompet jatuh, terus saya samperin, saya ambil, isinya 400.000. Ini punya orang, hak orang lain. Oh iya. Taruh lagi. Semuanya. Bener. Mantap. Taruh berapa yang ditaruh? Yang ditaruh berapa? Saya butuhnya 1 juta. Masa saya harus nombok 600.000? Iya, nggak usah mendingan taruh. Ya. Pak Sugis. Lucu nih. Lucu. Ya. Nah, ini nih kesimpulan terakhir. Ya tinggal. Jangan. Tak dulu. Oh, belum satu lagi. Satu lagi lo. Gila ya penontonnya ya. Ini kan pemain Ini juga. mengupas masalah kriminal. Betul. Maka dari itu Itu. Untung nggak ada Maka akhirannya. dari itu. itu dengan ini saya gabung jadi satu. Jadi Maka dari itu ya. Jangan ditambahin. masalah kriminal itu jangan diserahkan 100% kepada petugas atau kepolisian. Itu masalah kriminal termasuk tugas kita bersama, termasuk rakyat kita. Jadi kita Harus dengan masyarakat yang lain jasa. Termasuk simbiosis mutualisme masyarakat. Jadi kita harus bekerja sama. Jadi ibaratnya polisi, masyarakat, gabung dan kita bikin gitu. kriminal bareng. Kriminal bareng. Menanggulangi. Oke, sahabat Paski, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu ya, diskusi kita. Kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Sampai ketemu Jumat depan. Assalamualaikum.